Komisi Pemberantasan Korupsi seperti memecah sunyi kala menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka pada 23 Desember 2024. Berdasarkan bukti-bukti yang diklaim KPK, Hasto disangka terlibat suap yang dilakukan Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada 2019 lalu. Diketahui kasus Harun Masiku ini sempat mandek setelah Harun menghilang usai lolos dari operasi tangkap tangan KPK pada 8 Januari 2020 atau bertepatan dengan penetapannya sebagai tersangka. Belakangan tersiar kabar bahwa Hasto yang memerintahkan Harun Masiku agar merendam telepon selulernya dalam air dan segera melarikan diri. Sementara Wahyu Setiawan adalah salah satu tersangka yang terjaring dalam OTT tersebut. Mencuatnya nama Hasto setelah 5 tahun berlalu membuat khalayak bertanya, ada apa? Benarkah penetapan Hasto sebagai tersangka syarat unsur politik? Menurut putusan hukum yang sudah tetap ingkrah, putusan nomor 28 tanggal 15 Agustus tahun 2020, halaman 160-161, disebutkan bahwa dana yang diserahkan kepada Wahyu Setiawan itu dari Harun Masiku. Tidak ada nama Hasto Kristianto di situ. Itu kalau kita kembali kepada fakta hukum, kepada putusan pengadilan yang berlaku tetap. Kemudian juga Hasto Kristianto itu bukan pejabat publik, bukan pejabat negara yang tidak hidup dari duit rakyat. Kemudian juga dalam kasus ini tidak ada kerugian negara sama sekali. Kok tiba-tiba Sekjen PDI Perjuangan dikriminalisasi kasus ini? Pendapat berbeda mengemuka, menilai penetapan Hasto sebagai tersangka dalam kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku tidak bernuansa politis. Dalihnya, proses hukum kasus Harun hingga seperti sekarang dinilai positif di tengah masih misterinya keberadaan Harun Masiku. Dikarenakan Harun Masiku menghilangkan diri, maka penegakan hukum terhadap kasus ini baru dilakukan terhadap eks-komisioner KPU Wahyu Setiawan. Dari situ, satu persatu fakta terungkap seiring bergulirnya sidang Wahyu hingga memunculkan nama Hasto. Kalau saya rasa mungkin KPK melakukan penetapan tersangka baru atau sprindik baru ini juga pasti sudah mempertimbangkan berbagai alat-alat bukti ataupun keterangan dari para saksi dan tersangka yang sebelumnya, sehingga akhirnya sekarang menjadi penetapan tersangka baru, yaitu ya kita tahu HK dan DT itu sendiri. Sekian lama mengendap, sejak pertengahan tahun 2024, KPK mulai giat kembali membuka kasus Harun Masiku. Kasus ini muncul lagi setelah KPK memeriksa 3 saksi yang disebut sebagai kerabat Harun Masiku. Mereka adalah seorang pengacara dan 2 mahasiswa. Pemeriksaan terhadap mereka dimaksudkan untuk mencari keberadaan Harun Masiku yang ketika itu sudah 4 tahun buron. Singkat cerita, Hasto kemudian memenuhi panggilan KPK sebagai saksi pada Senin 10 Juni 2024. Saat pemeriksaan itu, ponsel Hasto disita penyidik. Namun sebelum memenuhi panggilan itu, Hasto disebut sempat memerintahkan salah satu pegawainya untuk menenggelamkan ponsel miliknya agar tidak ditemukan KPK pada tanggal 6 Juni 2024. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. Saudara HK mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara HM dan mengarahkan, memberikan doktrin, memberikan penekanan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak melebar, dan tidak memberikan keterangan yang memojokkan kepada yang bersangkutan. Menyusul penetapan Hasto sebagai tersangka, sejumlah pihak memandang langkah ini layaknya babak awal kinerja KPK
sekaligus mendorong lembaga anti rasuah itu agar segera menangkap Harun Masiku. Jika itu terwujud, kasus ini pun berpeluang terang benderang terungkap. Kalau prinsip kami di sini, silakan buru tangkap Harun Masiku ya, karena kasus ini benar-benar menciderai citra partai dan menjadikan Sekjen PDI Perjuangan selama ini menjadi sandera politik. Kami ini, Mas, sudah 1 tahun berpisah jalan dengan kekuasaan. Harusnya yang diburu, yang ditangkap adalah Harun Masiku. Ya, tapi sekarang kan tidak ada buktinya. Ada ketua KPK keluar-keluar 1 minggu mau menangkap Harun Masiku, katanya dipantau, katanya dilihat dan sebagainya. Buktinya tidak ada. Pertanyaannya, siapa yang melindungi Harun Masiku? Jangan-jangan mereka yang selama ini menggunakan isu ini untuk menyerang PDI Perjuangan, menyerang Sekjen PDI Perjuangan. Jangan-jangan. Dan bila ingin Pak HK merasa ini adalah suatu kriminalisasi atau mungkin adanya faktor politik, kembali lagi saya sampaikan, saya sebagai melihat dari sisi hukum, silakan Pak HK juga melakukan pra-peradilan juga kepada pengadilan untuk menguatkan, membuktikan bahwa dirinya bisa tidak bersalah. Itu bisa dilanjutkan melalui proses hukum yang lebih lanjut. Seperti itu sih, seperti yang saya harapkan. Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka kasus dugaan suap yang dilakukan Harun Masiku kepada Wahyu Setiawan sejak 2020 silam. Usulan itu sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Namun ketika itu, pimpinan KPK belum sepakat menetapkan Hasto sebagai tersangka sebelum Harun Masiku ditangkap. Alhasil penanganan dugaan suap ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan menjadi bertele-tele. Yang kemudian menimbulkan kesan penanganan Hasto seakan syarat nuansa politis.